Sel volta. Sel volta merupakan bagian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua elektrode, yaitu katode dan anode, serta larutan elektrit sebagai penghantar elektron. Pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Dalam sel elektrokimia berlangsung proses elektrokimia, yaitu suatu proses reaksi kimia menghasilkan arus listrik, atau sebaliknya arus listrik menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses ekstraksi dan pemurnian logam, yaitu emas, perak, aluminium, serta penyepuhan logam, dan juga pada berbagai alat elektronik lainnya. Contoh sehari-hari yaitu baterai dan aki yang digunakan sebagai sumber listrik. Penggunaannya untuk radio, lampu senter, mainan anak-anak, mesin mobil, kalkulator, dan sel surya. Ini adalah contoh aplikasi dari sel volta. Energi listrik dalam peralatan elektronik tersebut diperoleh dari hasil reaksi kimia berupa reaksi redoks yang berlangsung spontan. Dalam reaksi redoks, terjadi transfer atau perpindahan elektron dari suatu unsur ke unsur lain. Aliran elektron tersebut menunjukkan adanya aliran listrik. Pada baterai dan aki yang sedang digunakan, berlangsung suatu reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Sebaliknya, kebalikan dari proses tersebut adalah penggunaan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia, misalnya pada penyetruman aki dan penyepuhan logam. Nah, berdasarkan reaksinya, maka sel elektrokimia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta ini adalah reaksi kimia yang berlangsung itu bersifat spontan serta menghasilkan arus listrik. Di sini katoda adalah kutub positif, sedangkan anoda merupakan kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, arus listrik menyebabkan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Di sini katoda merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Jadi kebalikan. Sel volta atau sel galvani
Ini ditemukan oleh Alessandro Volta, di mana suatu reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Bersamaan dengan Louis Galvani yang mengamati penelitian tentang kodok. Kemudian Volta merancang alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan diberi nama sel Volta. Reaksi tersebut hanya terjadi pada reaksi redoks yang berlangsung spontan. Ini adalah rangkaian dari sel Volta, di mana terdapat dua gelas kimia yang mengandung larutan zinc dan tembaga dengan elektroda zinc dan tembaga yang dihubungkan dengan kabel melalui voltmeter, serta dihubungkan juga dengan pipa atau selang sebagai jembatan garam. Nah, reaksi ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik mengalir dari logam zinc menuju logam tembaga. Bila logam zinc dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4, terjadi reaksi berikut. Ini adalah reaksi zinc dengan larutan sulfat menjadi zinc sulfat dan tembaga. Sedangkan reaksi ionnya sebagai berikut. Jadi zinc membebaskan elektron, sedangkan ion tembaga menangkap elektron yang dilepaskan oleh logam zinc tersebut. Nah, dari gambar di atas, gelas kimia di sebelah kiri yang pertama diisi oleh larutan zinc sulfat yang kita celupkan logam zinc sebagai elektroda anoda. Kemudian elektroda zinc dihubungkan dengan kutub negatif. Sedangkan gelas kimia di sebelah kanannya kita isi dengan larutan tembaga sulfat dan diberi logam tembaga. Pada anoda terjadi peristiwa oksidasi, yaitu elektron dilepaskan dari atom-atom zinc dan masuk ke dalam larutan. Jadi logam zinc akan berubah menjadi ion zinc 2+ dengan melepaskan 2 elektron. Ini pada anoda. Sedangkan pada katoda terjadi peristiwa reduksi di mana aliran elektron dari zinc mengalir melewati kabel menuju ke elektroda Cu. Kemudian ion Cu2+ yang ada di dalam gelas kimia akan menangkap elektron tersebut sehingga ion Cu2+ berubah menjadi logam Cu atau logam tembaga. Pada reaksi di atas, zinc berfungsi sebagai anoda karena zinc mengalami oksidasi, sedangkan tembaga berfungsi sebagai katoda karena tembaga mengalami reduksi. Arah aliran elektron pada kawat penghantar adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi pada sel elektrokimia, anoda kutub negatif. Pada sel elektrokimia dapat juga ditulis dengan notasi seperti berikut ini.
Nah, jadi kita membedakan gelas kimia satu dengan gelas kimia lain dengan dua garis yang kita baca sebagai jembatan garam. Jadi sebelah kiri itu adalah gelas kimia pertama dan sebelah kanannya ada gelas kimia kedua. Nah, berdasarkan notasi tersebut, sebelah kiri menunjukkan anoda, sebelah kanan menunjukkan katoda. Kita coba latihan soal. Kita akan menuliskan notasi sel volta pada reaksi berikut ini. Nah, dari reaksi ini, logam zinc dengan larutan perak nitrat menghasilkan larutan zinc nitrat, zinc 2 nitrat dengan logam perak. Dari sini kita dapat melihat bahwa logam zinc berubah menjadi ion zinc 2+, yang berarti logam zinc mengalami oksidasi, sedangkan ion perak berubah menjadi logam perak, yang berarti ion perak mengalami reduksi. Maka anodanya adalah zinc, sedangkan katodanya adalah Ag atau perak. Notasinya adalah seperti ini. Zinc menjadi zinc 2+, jembatan garam, Ag+ menjadi Ag. Kemudian soal berikutnya adalah kita diberi diagram sel. Diagram sel seperti ini. Perhatikan. Kita akan menuliskan persamaan reaksi selnya serta katode dan menentukan katode dan anodenya. Nah, kita buat reaksi ionnya, di mana di sini yang mengalami reduksi adalah ion Cu2+ menjadi Cu, kemudian yang mengalami oksidasi adalah Zn menjadi Zn2+. Kita lengkapi elektronnya, kemudian kita jumlahkan dengan menghilangkan atau saling meniadakan elektronnya, maka hasil reaksi selnya adalah seperti ini. Cu2+, jadi sebelah kiri ditambahkan semua, sebelah kanan panah kita jumlahkan juga semua dengan E yang saling meniadakan. Ini adalah persamaan reaksi sel. Nah, dari sini kita dapat menentukan katode dan anode. Yang manakah katodenya?
Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.